Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Baiklah, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Namun sebelum itu kakak undang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja dan apa yang berikutnya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa untuk membaca firman Tuhan. Kita satukan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena besar setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh dipertemukan lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, meskipun hanya lewat live streaming video ya Tuhan. Ibadah Persekutuan Teruna hari Minggu ini ya Tuhan akan segera kami mulai. Kami mohon penyertaan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan agar ibadah ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, Tuhan juga berkati, biarlah apa yang disampaikan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta.
tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik, untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kelas Eka akan disampaikan oleh Kak Yosi dan kelas Dwi akan disampaikan oleh Kak Dianti. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Senang sekali kakak bisa kembali lagi melayani adik-adik di kelas Dwi ya. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, seperti yang tadi adik-adik sudah baca di dalam kitab Kejadian 31 ayat ke-43 sampai 50 dikatakan di sana bahwa menceritakan tentang kisah Yakub dan Laban di mana mereka mengikat perjanjian. Tapi sebelumnya mari adik-adik kita simak dulu siapa sih Yakub dan apa sih yang sudah terjadi dan peristiwa apa saja yang dialami oleh Yakub sebelum dia bertemu dengan Laban. Adik-adik, seperti yang adik-adik perlu ketahui bahwa Yakub adalah anak Ishak dan Ribka. Yakub itu berasal dari keturunan Bapak Abraham dari bangsa Ur-Kasdim. Sedangkan ibunya, yakni Ribka, berasal dari Padan Aram, anak Betuel, orang Aram. Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Esau. Adik-adik masih ingat ya, kisah Esau dan Yakub. Sejak dalam kandungan ibunya Ribka, Allah telah menyatakan firman-Nya bahwa Yakub itu akan menjadi bangsa yang besar atau bangsa pilihan dari saudaranya Esau. Bisa kita lihat di Kejadian 25 ayat 23. Adik-adik, Yakub juga menerima hak kesulungan sebab saudaranya Esau memandang rendah hak kesulungannya itu demi semangkuk sup kacang merah. Adik-adik bisa lihat di Kejadian 25 ayat 34. Namun Yakub juga menipu ayahnya Ishak dengan menyamar sebagai Esau saudaranya. Karena hal inilah Esau ingin membalas dendam akibat ia sakit hati dan penyesalannya karena berkat hak anak sulung yang seharusnya dia terima telah dia berikan dengan percuma kepada Yakub karena nafsunya yang rendah. Adik-adik bisa lihat di Kejadian 27 ya kisah ini. Kemudian karena dendam Esau terhadap Yakub saudaranya, maka Ribka ibu mereka menyuruh Yakub pergi ke rumah pamannya yakni Laban. Nah ternyata ibunya ini punya saudara laki-laki adik-adik, mereka tinggal di Padan Aram, dan di sanalah Yakub disuruh pergi untuk menghindari perseteruannya dengan Esau. Dan juga Ribka berpesan kepada Yakub bahwa Yakub harus memilih istri dari anak-anak Laban, bukan dari orang-orang Kanaan atau orang Het. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah Yakub juga saat pelariannya itu, Yakub tiba di satu daerah di tempatnya tuh di Mesopotamia. Ia berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran dan beristirahat di sana. Namun ia mendapat satu penglihatan, yaitu lewat mimpi, bahwa ia melihat malaikat-malaikat Tuhan turun naik dari tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan Tuhan berfirman pada Yakub dalam mimpinya bahwa tempat Yakub berbaring itu adalah tempat yang kudus, dan tempat itu merupakan pintu gerbang sorga. Makanya ketika Yakub bangun, Yakub melihat bahwa tempat itu tempat yang sangat suci, maka Yakub menamakan tempat itu Betel. Itu artinya pintu gerbang sorga atau rumah Allah. Itu adik-adik bisa lihat dalam Kejadian 28
ayat 10 sampai 22. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana di tempat itu juga Allah menyatakan dirinya kepada Yakub bahwa ia akan menyertai dan memberkati kemanapun Yakub pergi. Dan Allah ingin supaya Yakub mempercayainya sebagai Allah nenek moyangnya Abraham dan Allah ayahnya Ishak. Adik-adik yang diberkati Tuhan, maka untuk pertama kalinya semenjak Yakub menerima hak dan berkat anak sulung, ia pun bernasar di tempat itu, yaitu di Betel tadi ya, dengan mempersembahkan korban dan mendirikan tugu batu di tempat itu sebagai rumah Allah, karena merupakan pintu gerbang sorga, seperti yang tadi kakak bilang ya. Dan di sanalah Yakub berjanji memberikan nasar persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Mungkin istilah kata persepuluhan kita pernah dengar ya. Tapi inilah pertama kali Yakub mempersembahkan persembahan persepuluhan ketika ia menerima berkat anak sulung. Adik-adik, Yakub juga melanjutkan perjalanannya setelah dari Betel ya, hingga dia tiba di daerah Haran di Padan Aram, tempat di mana Laban dan keluarganya itu tinggal. Yakub untuk pertama kali ketika dia sampai di sana, dia letih mungkin dalam perjalanan, dia melihat sebuah sumur, dan di saat itulah pertama kalinya Yakub bertemu dengan Rahel. Di mana Rahel dia hendak mengisi buli-bulinya, tabung-tabungnya untuk ternak-ternaknya minum, adik-adik. Dan ketika Yakub bertemu dengan Rahel di Kejadian pasal 29, ia menceritakan asal-usulnya kepada Rahel. Dan Rahel pun mengetahui kalau Yakub merupakan sanak keluarganya dari saudara ayahnya. Maka dari itu ia cepat-cepat memberitahukan kepada ayahnya Laban dan keluarganya untuk menerima Yakub tinggal bersama mereka. Singkat cerita, kurang lebih 20 tahun adik-adik, Yakub tinggal di rumah keluarga Laban, pamannya itu. Sampai ia akhirnya menikah dengan 2 orang anak Laban, yaitu Lea dan Rahel, dan juga bersama-sama dengan budak perempuan mereka, yaitu Bilha dan Silpa, Yakub memperoleh keturunan. Nah, seperti yang kita tahu, asal-usul 12 suku Israel berasal dari keturunan Yakub ini, adik-adik. Di mana di dalam Yakub membina rumah tangganya, dia memperoleh 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yang sekarang menjadi 12 suku Israel. Jadi pada saat Yakub bekerja pada Laban sebagai penggembala ternak, Laban banyak melakukan kecurangan dan ketidakadilan terhadap Yakub. Nah, adik-adik, coba bayangkan kalau kita udah bekerja keras, tiba-tiba kita diperlakukan gak adil, pasti kecewa ya adik-adik ya. Inilah kisah yang mengapa diperdebatkan ya, sampai ada kisah di Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 itu terjadi. Adik-adik, apa aja sih kecurangan Laban dan perlakuan yang tidak adil Laban terhadap Yakub? Kita bisa melihat ya bagaimana yang pertama, Laban itu menipu Yakub untuk bekerja padanya selama kurang lebih 14 tahun demi pilihan hatinya, yaitu Rahel. Nah, ternyata Yakub ini sudah lama dia suka sama Rahel, tetapi bapaknya si Laban ini, pamannya ya adik-adik, bapak mertuanya, ternyata tipu dia adik-adik. 7 tahun dia kerja untuk dapatin si Rahel, tetapi yang dikasih malah Lea. Tapi dengan dia saking ngebetnya ya suka sama Rahel, biasa toh kalau anak-anak suka ya, pasti dia akan melakukan segala cara. Dan dia nggak peduli ya dengan masa yang 7 tahun kemudian itu ya, akhirnya ia pun berhasil ya menempuh 14 tahun kemudian, akhirnya menikah juga dengan Rahel. Tetapi adik-adik, apa akibat dari rumah tangga yang dia bina? Karena dia tidak mencintai Lea, Lea sering tersakiti karena Yakub lebih peduli terhadap Rahel. Ini juga permasalahan di dalam keluarga yang dibentuk oleh Yakub dan anak-anak Laban karena kecurangan yang dilakukan oleh Laban. Adik-adik bisa lihat itu ya, nanti di Kejadian 29. Bagaimana itu dimulai.
Kemudian yang kedua adik-adik, Laban juga berlaku curang dengan mengubah sebanyak 10 kali hasil upah daripada Yakub ketika dia bekerja sebagai penggembala ternak domba. Nah adik-adik, walaupun demikian, Yakub itu dia adalah orang yang jujur, dia kerja keras. Walaupun dia menggembalakan kambing domba milik Laban dan meminta upah ternak yang sudah disepakatinya, walaupun ia dilakukan dengan curang, tetapi Yakub tetap menaruh perasaan kesalnya hanya di dalam hati. Dia tidak mau mengungkapkan itu, dia hanya menyimpan di dalam hati adik-adik. Tapi kita nanti lihat ya efek menyimpan sesuatu di dalam hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Yakub telah dijanjikan oleh Tuhan waktu dia di Betel, Allah akan menyertainya, Allah akan memberkatinya, maka apa yang dilakukan oleh Yakub, Tuhan berkati luar biasa loh adik-adik. Apa yang dia lakukan untuk gembalain ternaknya si Laban, walaupun Laban dia berlaku curang, tetapi Yakub dengan hikmat, dia dikasih mimpi-mimpi, dikasih penglihatan lewat mimpi, dan malaikat Tuhan sempat berbicara kepada dia, ya adik-adik bisa nanti lihat di Kejadian 30, bahwa dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat mimpi adik-adik. Luar biasa ya. Dan ia mengimaninya itu, akhirnya terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang dia dapatkan itu lewat mimpi. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Kejadian 30 ayat 45, karena usaha daripada seorang Yakub, akhirnya makin bertambah-tambah harta Yakub, dan kambing domba, budak perempuan, budak laki-laki, unta dan keledainya tambah banyak. Kaya dong dia ya. Adik-adik, hal inilah akhirnya menimbulkan loh rasa iri hati dan pikiran-pikiran yang tidak baik, serta perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang keluar dan timbul dari sikap anak-anak Laban terhadap Yakub. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak Laban ini adik-adik, karena rasa iri hati itulah timbul pikiran-pikiran jahat dari anak-anak Laban. Mereka berusaha menghasut. Jadi anak-anak Laban ini ternyata Laban gak punya 2 orang anak perempuan aja, bukan Lea dan Rahel, tapi ada anak-anak yang lain, tapi tidak disebutkan siapa nama mereka di dalam Alkitab. Tetapi di dalam struktur keturunannya pasti adik-adik bisa melihat ya, di mana anak-anak ini dia menghasut ayahnya untuk membenci Yakub. Luar biasa ya adik-adik ya. Dari berlaku curang, iri hati, terus ada sifat benci. Apa yang dilakukan adik-adik dengan menuduhkan tuduhan-tuduhan palsu, mereka mengira bahwa Yakub itu mencuri, mengambil apa yang menjadi milik ayahnya. Padahal seperti yang kita tahu, bahwa dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Lewat apa adik-adik? Penglihatan lewat mimpi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena hal inilah akhirnya Laban terhasut adik-adik. Cara dia bersikap, cara dia bertutur kata sangat dingin dan juga sinis terhadap Yakub. Kenapa adik-adik? Karena pola pikir yang dibentuk oleh Laban itu sudah dibuahi dengan roh iri hati dan roh kebencian. Adik-adik yang diberkati Tuhan, menanggapi sikap Laban, Yakub hanya bisa mengingat itu dan memendam itu di dalam hatinya. Yakub ingat kepada firman Tuhan, bahwa ia akan kembali ke Betel untuk membawa anak dan istrinya ke Kanaan, ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangnya kepadanya, dan diam untuk menetap di sana bersama segala kepunyaannya. Kita bisa lihat ya di Kejadian 31 ayat 7. Adik-adik, sikap yang ketiga yang dilakukan oleh Laban kepada Yakub, bahwa Laban menuduh Yakub yang mengambil dan mencuri terafim miliknya. Adik-adik nanti mungkin lihat ya di layar ada gambar terafim.
Terafim ini yakni patung dewa-dewa penjaga keluarga yang terbuat dari tanah liat yang ukurannya kecil adik-adik, yang bisa dimasukkan ke saku baju. Karena mereka, orang-orang ini yang punya terafim, belum mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang benar. Sebenarnya adik-adik, yang mengambil terafim itu adalah Rahel, anak Laban sendiri. Tetapi karena dia sudah buang kata-kata menuduh si Yakub, dan itu tidak diketahui oleh Yakub kalau si Rahel itu yang mengambil terafim ayahnya, akibat tuduhannya itu Yakub dan Laban akhirnya bertengkar hebat adik-adik. Kita bisa lihat ya di Kejadian 31 ayat 30. Dan Yakub meluapkan kekesalannya kepada Laban selama 20 tahun tinggal bersama. Wow, ngeri adik-adik. Kalau sikap hati nggak diperbaiki, jadinya meledak dia ya. Berarti dia belum pemberesan adik-adik. Karena kecurangan dan ketidaknyamanan sikap Laban dan anak-anak Laban, inilah yang akhirnya membuat Yakub itu sakit hati adik-adik. Jadi sakit hati, Yakub rasain kecewa, Yakub juga merasakan hidup dalam kepahitan. Akhirnya Yakub nggak lagi menghargai Laban sebagai mertuanya, sebagai orang tua dari istri-istrinya, dan sebagai kakek bagi anak-anaknya. Akhirnya Yakub nggak ada berpikir panjang, tanpa sepengetahuan Laban, dia membawa semua istrinya, anaknya, budak-budaknya laki-laki, budak-budaknya perempuan, ternaknya, harta bendanya, meninggalkan Padan Aram. Adik-adik, Laban mertuanya saat itu, saat mereka pergi, kurang lebih selama 3 hari, mereka berjalan mengitari sungai Efrat dan menyeberangi sungai Efrat dan juga berjalan menuju pegunungan Gilead untuk sampai di rumah ayahnya Ishak, yaitu di mana Yakub sendiri, karena dia sudah dilingkupi oleh roh kekecewaan, roh kepahitan, roh sakit hati, maka dia tidak lagi menghargai Laban sebagai mertuanya. Adik-adik, apa yang terjadi? Laban saat itu dia nggak tahu karena apa adik-adik. Saat itu Laban bersama anak-anaknya yang lain sedang menggunting bulu domba. Itu bisa kita lihat ya di Kejadian 31 ayat 19 sampai 21. Itulah sebabnya ketika Laban mengetahui kabar Yakub dari orang lain kepadanya, setelah 3 hari kemudian, Laban serta sanak keluarganya menyusul dan mengejar Yakub. Laban merasa kecewa, marah, dan kesal terhadap sikap Yakub yang tidak menghargainya sebagai mertuanya, sebagai ayah anak-anaknya, sebagai kakek dari anak-anaknya. Laban dan sanak keluarganya berniat untuk mengambil kembali anak-anak dan cucu-cucunya dan segala kepunyaan dari tangan Yakub. Namun adik-adik, kali ini gagal dia ya. Karena apa? Laban mengurungkan niat jahatnya sebab Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allah Ishak, dan Tuhan Allah Yakub datang kepadanya. Lewat apa adik-adik? Sama, lewat mimpi. Untuk mencegah Laban membuat niat yang jahat kepada Yakub. Dengan cara menghentikan Laban untuk tidak mengatakan sepatah kata pun terhadap Yakub dan anak-anak Laban. Ini dimaksudkan supaya tidak timbul pertengkaran yang lebih hebat lagi yang memicu pada hal-hal yang akan merugikan bagi mereka berdua, yaitu antara Laban dan pihaknya Yakub. Kita bisa lihat di Kejadian 31 ayat 29. Jadi Tuhan menghindarkan segala resiko yang akan berakibat fatal bagi mereka berdua. Bayangin adik-adik, orang marah ketemu sama orang marah, gimana jadinya? Kita bisa berpikir ya, pasti akan ada perang. Wow, ngeri. Maka dari itulah Yakub dan Laban membuat perjanjian dan mendirikan tumpukan batu sebagai tanda kesaksian antara Yakub dan Laban untuk tidak saling menyakiti satu sama lainnya adik-adik. Yaitu apa adik-adik?
yang disebut oleh Laban Yegar Sahaduta. Wah, kalau kita bilang apa sih Yegar Sahaduta ini ya? Kita bisa lihat ya di kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Dia mau bilang di sana Yegar Sahaduta adalah timbunan batu yang menjadi saksi antara Yakub dan Laban. Bagaimana Laban meminta Yakub untuk berjanji kepadanya untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak mengambil perempuan lain sebagai istri Yakub. Laban dan Yakub saling berjanji bahwa Yegar Sahaduta atau Galet yang disebut sama Yakub yang terletak di daerah Mispa menjadi batas di antara mereka berdua dan keturunan-keturunan mereka berdua yang tidak boleh dilewati atau dilanggar untuk melakukan niat jahat masing-masing di antara mereka. Luar biasa. Adik-adik, ini berarti bagi Yakub Yegar Sahaduta adalah bukan sekedar tanda perjanjian saja, tetapi melambangkan bagaimana awal kehidupan Yakub dan Laban mau dipulihkan, diperbaharui oleh Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Bahwa Yegar Sahaduta menurut Yakub itu melambangkan yang pertama awal kehidupan baru bagi Yakub, yang kedua pengakuan iman percaya Yakub terhadap Tuhan, yang ketiga komitmennya untuk mengasihi Laban dan juga Laban mengasihi Yakub. Yang keempat adalah sebagai tanda batas untuk mereka, bagaimana mereka menjaga kehidupan mereka masing-masing untuk tidak menyakiti dan saling mengasihi. Luar biasa adik-adik. Adik-adik, seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa inilah awal mula kehidupan baru yang boleh dialami oleh Yakub, yaitu ketika ia berada di Tugu Yegar Sahaduta. Ternyata Allah mengubah sikap hatinya untuk mengalami janji-janji Tuhan dan membentuk hatinya yang penuh kepahitan untuk mau diubah berdamai dengan masa lalunya. Luar biasa enggak adik-adik? Kisah ini luar biasa dan menginspirasi kita bahwa ketika kita melihat Yakub dan Laban itu ditandai dengan Yegar Sahaduta, kita sebagai orang percaya, kita ditandai oleh Roh Kudus. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diberikan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan itu, berarti apa yang mau diubah adik-adik? Kehidupan kita yang mau diubah. Baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kita, perasaan kita diubah. Minggu lalu kita sempat bahas bagaimana hidup orang percaya harus menjadi buah. Buah apa? Buah roh. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kita bisa lihat ya di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu mau berbicara tentang bagaimana orang-orang dunia berlaku ketika dia belum bisa mengubah hatinya, mengubah sikapnya, menerima kuasa Roh Kudus itu sepenuhnya untuk mengubah dia, ya cara-cara lama yang dipakai, cara-cara dunia. Tetapi ketika orang itu sudah dirubah oleh kuasa Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tanda bagi hidupnya dia yang kekal telah dimeteraikan dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus sendiri yang berkorban buat menebus dosa-dosa kita, maka ia akan menerima karunia buah roh itu adik-adik. Bagaimana cara bicaranya, tutur katanya, pola sikap hidupnya akan diubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam kebenaran roh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kakak percaya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa punya tekad, punya perkenanan Tuhan untuk kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dimenangkan dari dosa, dari gelap menuju terangnya yang ajaib, supaya kita menerima kekekalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu adik-adik kita bisa baca kenapa Tuhan tidak menginginkan kita membalas apa yang jahat dengan yang jahat. Ternyata satu kuncinya adik-adik kita mungkin bisa lihat di dalam firman Tuhan yang disampaikan di Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kisah Yakub dan Laban ini sungguh sangat luar biasa. Kalau mereka bisa mengalami pendamaian oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, bagaimana dengan kita orang percaya, adik-adik? Kita sudah dibenarkan karena iman kita, karena percaya kita, karena kuasa Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Apakah kita mau hidup lagi seperti cara lama kita? Masih suka menyakiti orang-orang di sekitar kita? Masih tidak lagi menghargai orang-orang di sekitar kita? Mari kita belajar adik-adik untuk percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati hidup kita dan setiap kita. Dan kita juga belajar untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan bisa berkarya di dalam hidup kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Dan kita juga dituntut untuk bisa patuh, hormat, menghargai dan mendengarkan serta melakukan setiap nasihat yang disampaikan oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Dan yang terakhir adik-adik, berusahalah untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Karena selagi kita menumpang di dunia ini, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan ada firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa, tetapi kamu, di Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Luar biasa adik-adik. Kalau Tuhan sudah bisa memperdamaikan Yakub dengan Laban, Tuhan juga bisa memperdamaikan Yakub dengan Esau. Sungguh kisah Yakub dan Esau, Yakub dan Laban ini menjadi peringatan buat kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, marilah kita belajar peka kepada suara Tuhan. Janganlah kita berbuat jahat, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena itulah kita merespon apa yang sudah Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini dan untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika padaku ditanyakan apa yang akan kuberitakan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak harap adik-adik bisa mempersiapkan diri dan hati adik-adik. Kita akan berdoa. Kita berdoa sekarang. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai di hari Minggu ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kami kesempatan Kakalayan untuk tetap melayani adik-adik kami walaupun jarak yang terjadi pada saat ini membatasi kami selaku Kakalayan maupun adik-adik untuk bertemu. Tapi kami yakin dan percaya Bapa,
Karena kuasa-Mu lah kami ada dan kami siap untuk melayani. Bapa, kami berdoa dan berterima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui para kakak layan untuk menyampaikan kepada adik-adik. Bapa, kiranya firman ini dapat menjadi pegangan bagi adik-adik kami, dan biarlah adik-adik kami dapat melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah mereka mau menjadi teruna ataupun teruni yang baik Bapa, dengan janji yang telah mereka berikan untuk sahabat mereka, keluarga mereka, ataupun lingkungan sekitar mereka. Kiranya Bapa, Engkau menyertai mereka dengan segala aktivitas yang mereka punya. Kami serahkan adik-adik klien kami ini Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, Engkau lebih mengetahui isi hati adik-adik, Engkau pun lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan bagi adik-adik. Mungkin di saat ini Bapa, mereka ingin berkumpul, atau mereka pun ingin bersekolah, atau mereka ingin datang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di rumah-Mu yang kudus, tetapi pada saat ini masih belum dapat kita lakukan ataupun dapat adik-adik lakukan dikarenakan kondisi yang masih mengharuskan adik-adik ini untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan mereka maupun pembelajaran mereka dari rumah mereka masing-masing. Bapa, hamba juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik klien kami Bapa, yang dimana Bapa pada saat ini sedang mengalami krisis, atau pada saat ini Bapa mereka sedang harus dirumahkan dari pekerjaan mereka, ataupun mereka di PHK Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami hanya dapat berdoa dan meminta daripada-Mu, kiranya berkat daripada-Mu saja Bapa yang turun atas keluarga adik-adik ini terhadap orang tua mereka, sehingga berkat yang Engkau berikan ini dapat dibagikan orang tua mereka kepada adik-adik kami. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik yang dimana saat ini mereka harus berjuang untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini Bapa, yang dimana mereka harus kehilangan mata pencaharian mereka, dan mereka harus memutar otak untuk dapat menghidupi adik-adik kami ataupun keluarga mereka. Kiranya Bapa campur tangan dan berkat daripada-Mu, hanya itu yang kami minta Bapa. Teguhkanlah hati orang tua dari adik-adik ini Bapa, biarlah mereka dapat terus bersandar kepada-Mu, biarlah mereka dapat terus berjalan di jalan-Mu Bapa, dan tidak belok ke kiri ataupun ke kanan Bapa, hingga tidak menimbulkan hal-hal negatif dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau mau menjaga orang tua dari adik-adik klien kami ini Bapa, dengan segala kondisi dan kehidupan mereka. Bapa, saat ini juga kami datang, kami mau berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat hingga sampai ke daerah di Provinsi Bali ini Bapa. Apapun kebijakan yang mereka buat, apapun peraturan yang mereka buat, kami yakin dan percaya bahwa itu hanya turun daripada-Mu Bapa. Dan kami selaku anak-anak-Mu akan menghormati akan segala keputusan dan kebijakan yang mereka buat. Karena kami yakin dan percaya Bapa bahwa kepemimpinan itu hanya datang daripada-Mu. Ajarilah kami selaku anak-anak-Mu untuk selalu mentaati apapun yang diberikan oleh pemerintah kami, agar segala sesuatu masalah yang terjadi di saat ini semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB yang ada di seluruh Indonesia, terkhususnya di Pulau Bali, dan terlebihnya di Gereja Maranatha ini Bapa, tempat kami bernaung, tempat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Yvonne, yang dimana selaku pemimpin dari Gereja Maranatha ini Bapa, GPIB ini, kiranya Bapa mau memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta, agar kiranya Ibu Pendeta dapat memberikan kami pemberitahuan ataupun dapat memberikan kami hal-hal yang bisa menguatkan kami selaku
anak-anak-Mu Bapa, terutama untuk adik-adik layan dan juga untuk kami kakak layan. Kiranya apa yang diputuskan oleh pemimpin yang tertinggi dari gereja ini, yaitu Ibu Pendeta, semuanya dapat berjalan dan dapat kami ikuti dengan baik. Ini kami Bapa, kiranya Bapa Engkau mau memperlengkapi kami satu persatu dalam masa kami harus tetap diam di rumah saat ini Bapa. Kami ingin datang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di rumah-Mu yang kudus, tetapi karena kondisi dan keadaan ini harus membuat kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami. Kami berdoa juga Bapa untuk semua majelis PHMJ yang ada di gereja kami ini. Kami serahkan mereka dengan keluarga mereka, kami juga serahkan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan segala kegiatan maupun aktivitas mereka. Ini kami Bapa, kami mohon ampun atas doa yang kurang sempurna ini Bapa, tapi kami memohon daripadamu, kiranya Engkau mau memaafkan kami dan mau mendengarkan doa kami ini. Bapa, doa kami yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan kepada kami hingga di saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah apa yang difirmankan oleh firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Teruna Harapan Negeri.